Pemirsa Mitra TV, bincang-bincang kita kali ini bersama dengan anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Beliau adalah Bapak Kadek Joko Supriyatin, SAP MM, dan akan berbincang seputar masalah pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Tentunya dengan tema hasil pertanian di Kabupaten Lampung Tengah. Karena kita tahu ya Kak Abia bahwa hasil pertanian ini merupakan salah satu penggerak ekonomi di Kabupaten Lampung Tengah. Dan tentunya kita akan mengupas kembali seperti apa sih hasil dari pertanian di Lampung Tengah bersama Bapak Kadek Joko Supriyatin. Halo Bapak. Halo. Apa kabar Bapak? Baik. Iya. Nah, Bapak, gimana Pak kesibukan hari ini Pak? Kebetulan dari pagi tadi saya sangat sibuk, habis ketemu sama ketua divisi kita, Pak Sumarsono, membicarakan hal masalah ke depan untuk partai ini kemana, langkahnya, apa yang harus digerakkan, dan gimana perintah dari pusat. Fraksi PDI Perjuangan harus turun ke bawah dan ke bawah. Intinya salah satu ya harus mencermati, menerima pemasukan dari masyarakat tentang masalah pertanian ini. Gitu. Nah, sebelumnya barangkali Pak boleh sedikit bercerita tentang siapa sebenarnya sosok daripada Bapak Kadek Joko Supriyatin itu sendiri. Mungkin masyarakat dan pemirsa TV di rumah ingin tahu lebih dekat lagi dengan Bapak. Mungkin bisa diceritakan, Pak? Oke. Terima kasih. Saya terjun di politik PDI Perjuangan ini dari pengurus ranting. Artinya pengurus ranting itu ada di dusun, pengurus PAC tingkat kecamatan, pengurus DPC 2 periode ini. Artinya bisa dikatakan 17 tahun. 17 tahun saya mengabdi di PDI Perjuangan. Bagi saya PDI Perjuangan adalah segala-galanya. Asik bagi saya. Asik Pak ya. Nah, karena apa? Dikritik orang, kita mengkritik orang, dan saling mengisi satu sama lain. Gitu. Mengapa saya mengambil PDI Perjuangan? Karena dari orang tua saya juga orang Marhe. Begitu juga kakak saya mengabdi di PDI Perjuangan. Jadi salah satunya ya saya ini mengikut jejak-jejak beliau berdua. Sehingga saya bisa duduk di fraksi PDI Perjuangan 2 periode ini. Jadi memang dari dasar keturunannya memang sudah terjun ke dunia politik Bapak ya? Ya, dunia politik gitu. Nah kalau dikatakan saya ini ya, memang 17 tahun saya di Lampung ini langsung terjun ke PDI Perjuangan. Saya memang asal dari seberang 2 kali pantai, artinya dari Bali. Kebetulan bapak dari sana, diajak kakak ke sini. Mulai di situ saya terjun di partai ini. Kan dinamika politik Pak, kadang ada yang keluar, ada yang masuk. Pernah tergoda untuk keluar dari PDI? Bagi saya apapun bentuknya, PDI adalah anutan saya, menjiwai saya. Karena biar orang di sana mengatakan PDI itu yang katanya partai yang bla 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 begini, tapi saya nggak pengaruh. Bagi saya partai ini, terutama PDI Perjuangan, sangat asik. Walaupun banyak gempuran dari sana sini, bagi saya nggak ada peduli. Gitu. Ini kesemangatan saya. Kenapa PDI Perjuangan, apalagi situasi saat ini politik nasional memanas, menggempur begitu PDI Perjuangan. Saya sama teman-teman di bawah khusus Kabupaten Lampung Tengah ya menerima dan menikmati, tinggal menunggu partai yang khususnya di Kabupaten Lampung Tengah ini instruksi dari atas. Harus bagaimana kita menunggu. Gitu.
Artinya itu menjadi suatu kebanggaan untuk Bapak Kadek Joko ya. Sangat bangga saya di PDI Perjuangan ini. Tidak semua orang bisa masuk di partai PDI Perjuangan loh. Harus penuh penjaringan. Kalau kita cuma ingin mengikut hanya sekedar berpolitik, berpartai, ya bisa-bisa aja. Tapi angan-angan kita ke tujuan ke depan apa sih kita berpolitik ini? Orang banyak mengatakan politik itu kotor. Kalau justru politik itu kotor, ya kita masuk, kita benahi loh politik supaya nggak kotor. Gimana caranya? Ya, kita punya angan-angan gini. Kita konsultasi sama senior-senior kita. Kita instruksi dari luar begini, dari DPP, dari DPD begini, dari DPC begini. Ayo, kita satukan. Yang dibilang orang politik kotor, ternyata politik itu nggak kotor. Ya, kalau namanya politik saling debat satu sama lain, ya biasa, saling mengkritik antara satu sama lain. Dan kita juga mau dikritik dan kita juga mau mengkritik orang. Nah, itu di partai PDI Perjuangan. Oke, Bapak kan sudah cukup lama ya Bapak ya berada di Partai PDIP dan menjadi wakil rakyat ya Bapak ya, kurang lebih 10 tahun lebih ya Pak ya. Apa yang membuat Bapak bertahan menjadi wakil rakyat Pak? Apa karena memang masih banyak PR yang harus diselesaikan atau apa Pak? Ini di Dewan ini sangatlah asik. Mengapa saya katakan asik? Dari sekian orang berebut ingin duduk di kursi Dewan, banyak yang gagal. Banyak juga udah turun gagal. Karena kegagalan ini banyak orang mengatakan karena garis tangan. Bagi saya tidak. Gimana caranya kita bisa loh menerima aspirasi masyarakat? Apa yang masyarakat bisa kita menyambungkan lidah ke daerah, ke pemerintahan. Selama ini masyarakat tuh cuma bisa menikmati pemilihan suara memungut, suara coblosan, habis itu udah dilepas. Nah PDI Perjuangan enggak, diinstruksikan turun ke bawah sampai akar rumput. Artinya harus betul-betul mendengar jeritan masyarakat sampai ke ujung pelosok. Nah ini yang kita perlu bawa ke kantor DPR. Kita solusikan waktu hasil dapat reses. Kita paripurnakan ini. Kalau memang diparipurnakan ada anggarannya, ya kita minta. Kampung sana, dusun sana sangat terpencil, perlu tentang situasi masalah pertanian. Siapa yang harus turun? Nah, itu. Kalau memang nggak ada, apa yang harus kita ambil langkah? Dewan, khususnya dari PDI Perjuangan, ngambil langkah. Contohnya masalah pupuk, orang berteriak. Kita nggak usah menunggu pupuk bersubsidi. Kita kelola sendiri, di lingkungan kita ada kok pupuk. Tanpa kita harus menunggu instruksi dari pemerintah, pembagian yang namanya sekarang pupuk langka. Gitu. Kita punya solusi. Contohnya saya sendiri, karena ini hujan, kalau nggak saya ajak Mbak turun ke lapangan ya Pak ya. Kebetulan saya bikin pupuk organik, juga itu tidak susah, bahannya ada di sekitar kita juga, itu juga bisa dimanfaatkan, artinya itu. Nah Pak, selama menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, pencapaian terbaik yang menurut Bapak memuaskan Bapak, atau mungkin yang mungkin belum sampai sekarang ingin Bapak capai? Ya artinya gini, rasa kepuasan saya itu ada tersendiri. Saya bisa turun ke bawah, betul-betul membantu masyarakat yang dikatakan wong cilik. Artinya bukan orangnya kecil, tapi orang ini betul-betul ingin uluran tangan dari kita. Uluran tangan dari kita apa? Contohnya kayak mereka ini sakit, mau datang ke rumah sakit nggak bisa. Kita harus mencari jalan keluar. Kita panggil kepala kampungnya. Kebetulan di kampung, setiap kampung rata-rata punya ambulan. Kita panggil, kita tegur kepala kampungnya, tolong itu warga ini antar ke sana. Nanti saya yang bantu ngurusi di rumah sakit. Betul gitu. Kayak di peternakan.
mereka ini di ujung kampung itu berternak sapi, kambing. Gimana solusinya untuk harga ini stabil? Kita kerjasama loh sama Dinas Peternakan. Tolong harga ini khususnya untuk Kabupaten Lampung Tengah distabilkan agar betul-betul masyarakat ini merasa puas dengan menjual hasil ternaknya. Begitu juga padi, pertanian. Kayak sekarang ini ribut-ribut masalah singkong nih. Udah nggak anu lagi. Kenapa singkong nih diributkan dari dulu sehingga sekarang gubernur turun tangan? Ini juga suatu kebanggaan, khususnya ada di Komisi 2. Cari solusi apa yang dibilang gubernur, harus harga singkong segini, tapi juga masyarakat juga sebaliknya harus menerima. Artinya menerima begini, dengan kesepakatan singkong ini harus tua, bersih, dikirim ke perusahaan, tidak ada lagi tanah dan tidak ada lagi batang singkong yang terbawa ke perusahaan. Oke, perusahaan mau menerima dengan catatan itu, gitu. Jangan sampai harga yang disepakati ini dinodai sendiri oleh masyarakat, petani khususnya. Nah, makanya teman-teman Komisi 2 menjaga situasi ini agar betul-betul pertanian kita khususnya di singkong bisa masyarakat tuh menikmati dengan langkahnya pupuk yang saat ini susah. Ya. Oke Pak, selanjutnya nih, apa yang membuat Bapak yakin selaku dari Wakil Rakyat untuk fraksi PDIP bisa membangun Lampung Tengah, terutama untuk hasil pertanian di Lampung Tengah, Pak? Saya sangat yakin, Mbak, yang begitu luas Kabupaten Lampung Tengah, yang penduduknya 1,4 juta, rata-rata bisa dikatakan 90% hidup di pertanian. Nah, hidup di pertanian. Contohnya padi. Begitu panen raya, Lampung Tengah ini bisa ngirim ke Pulau Jawa, ke Sumatera Selatan, ke Medan, bahkan sampai ke Aceh. Ini dari ini bisa masyarakat Lampung Tengah itu menikmati loh hasil ini. Kenapa? Bisa dikenal oleh masyarakat luar, bahwa Lampung Tengah ini betul-betul penghasil padi terbesar, khususnya di wilayah Lampung. Nah, jadi kan otomatis menambah PAD loh, menambah kas daerah. Kas daerah inilah yang bisa untuk membangun Lampung Tengah. Itu harapan saya gitu. Tapi pemerintah juga sangat antusias dengan situasi kayak gini. Bangga, saya menjadi orang Lampung Tengah itu sangat bangga dengan hasil pertanian Kabupaten Lampung. Oke. Ya, tapi selain padi Pak, untuk hasil pertanian yang menjadi komoditas unggulan di Lampung Tengah apa Pak? Singkong. Rata-rata pabrik singkong banyak kan ada di Lampung Tengah. Itu dibandingkan kabupaten kota lain. Terus sawit juga banyak. Memang kalau dibandingkan tetangga kita, Waikanan, kita masih di bawahnya untuk sawit. Karet juga gitu. Tapi sawit dan karet ini bisa untuk memicu pendapatan penghasilan, bisa dikatakan 1 bulan 2 kali untuk ini dipanen. Nah itu. Kalau padi singkong kan memang ada batas tentunya. Kebetulan kalau padi itu bisa 3 bulan sekian. Kalau singkong juga gitu, kadang-kala 9 bulan itu. Tapi kalau karet sama sawit asal udah mulai waktunya memanen bisa 1 bulan 2 kali. Oke. Pak Kadek, adakah filosofi yang melatar belakang atau membuat Bapak menjadi kuat untuk terus menjadi wakil rakyat untuk menyuarakan aspirasi dari masyarakat, Pak? Oke, sangat menarik ini. Artinya saya akan berusaha semampu saya. Selama masih ada program yang ada di Kabupaten Lampung Tengah, di pemerintahan Lampung Tengah,
yang tidak bisa tercapai di masyarakat akan saya sampaikan melalui teman-teman Komisi 2. Komisi 2 ini kebetulan terbagi ada beberapa dapil. Ada dapil 1, 2, 3, dan 4. Nah, khususnya saya ada di dapil 3 yang meliputi 6 kecamatan, 78 kampung. Ini memang tidak semudah yang kita bayangkan. Situasi kondisi Lampung Tengah yang sangat luas, jalannya juga kayak gitu. Jadi 1 bulan 3 kali pasti saya turun ke kampung-kampung lain dan kecamatan-kecamatan lain. Jadi tetap turun ya Pak ya. Tetap Kan turun. ada yang sudah jadi mereka jarang turun untuk bisa mendapatkan aspirasi dari mereka. Ya, saya rasa kalau teman dewan semua sih tidak semuanya pasti turun juga, karena setiap partai politik selalu mendengarkan aspirasi dari masyarakat. Caranya mungkin tujuannya sama, caranya berbeda. Tapi kalau PDI Perjuangan harus turun dan turun. Setiap fraksi PDI Perjuangan khususnya di Kabupaten Lampung Tengah ini selalu dimata-matai. Siapa di antara fraksi ini yang nggak pernah turun? Itu kelihatan. Siapa fraksi yang sering turun? Itu kelihatan. Selalu monitor di kampung mana, kecamatan mana, siapa yang nggak pernah turun. Itu pasti ada catatan tersendiri. Nah, ini kelak maju yang notabene sebagai poin. Gitu. Kalau rajin, otomatis dari DPC, DPD, DPP enak melangkah kita. Tapi kalau cuma jadi menumpang, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan kekayaan, jangan harap partai itu akan memberi rekom. Itu. Tadi Bapak sempat katakan bahwa ke jalan itu menjadi poin ya Bapak ya. Apa yang Bapak rasakan ketika Bapak turun langsung ke jalan bertemu dengan masyarakat? Beraneka ragam. Beraneka ragam benar. Masalahnya gini, kalau kita nggak turun, masyarakat tuh kan pasti akan menilai kita loh. Bapak ini ternyata cuma kemarin saya memilih, akhirnya menyesal. Nggak ada loh program-program. Tapi kalau kita setiap turun, satu kampung aja, lain dusun, itu beda suasana. Umpamanya kayak saya tempat kita sekarang ini, ada di dusun 2, Kampung Bumi Rahayu. Ini program jalan Pak, saya minta terutama ini. Nanti kita pindah dusun sebelah, dusun 4. Itu Pak, irigasi kita hancur loh Pak, sekarang udah mulai cocok tanam. Nah, artinya disinilah kita harus betul-betul menerima aspirasi masyarakat. Yang kedua, kita bisa menampung aspirasi masyarakat dan mental kita diuji benar di sini. Jadi masing-masing kampung itu kebutuhannya berbeda-beda. Berbeda-beda. Ya, Pak, ya. Berbeda-beda. Nah, kalau bicara pertanian Pak, dari Bapak membawahi 5 kecamatan. 6 kecamatan. Itu kan memiliki kontur tanah yang berbeda-beda ya Pak ya. Itu per wilayah itu bisa berbeda-beda dengan tanaman yang bisa hasilkan dari daerah masing-masing. Itu gimana Pak? Kayaknya kayak Trimurjo itu, utama padi. 1 tahun bisa 2 kali. Kalau di Kecamatan Bumi Ratu Nuban ini 1 tahun sekali. Tapi pada waktu nggak musim tanam padi, teman-teman di sini, masyarakat di sini tanam bengkoang. Tanam bengkoang. Dialihkan Bapak. Dialihkan. Nah, bengkoang ini kirimnya ke Jakarta, Jawa Tengah. Itu. Jadi kalau musim kemarau otomatis padi nggak bisa. Mungkin padi darat itu juga harus tetap memerlukan air. Nah, masyarakat sini alih ke Bengkuang. Jadi termasuk sentral Bengkuang untuk wilayah ini Pak? Sentral Bengkuang. Setahun 1 kali Pak? 1 tahun 2 kali. 2 kali. 1 tahun 2 kali. Itu Bengkuang. Jadi masyarakat di sini sama masyarakat di Trimurjo sana sangat berbeda. Gitu. Makin ke sana juga berbeda lagi. Di sana banyak sawit sama karet kayak di Bekri. Terus lagi Bangunrejo itu kakao, coklat. Itu berbeda. Nah, disitulah saya juga bisa belajar dan menggali pengalaman dari masyarakat satu ke masyarakat lain. Itu. Enaknya di situ. Ya, kita akan mengetahui seperti apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian setelah jeda berikut ini.
masih bersama dengan narasumber yang luar biasa, Bapak Kadek Joko Supriyatin SAPMM, Bapak ya, selaku Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Dan kita masih membahas dengan tema hasil pertanian yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Nah, mungkin yang ingin saya tanyakan, Pak, ini kan kita lebih mengerucutkan untuk Kabupaten Lampung Tengah, Pak ya. Apa yang menjadi komoditas unggulan kita, Pak? Khususnya mungkin di dapil Bapak juga sih. Kalau di dapil saya kebanyakan sih terutama di padi. Rata-rata bisa dikatakan 60-70% di padi. Kalau yang di singkong sama sawit sangat kurang. Karena kebanyakan di sini daerah dataran untuk sawah, guys. Gitu. Penghasil padi yang terbesar di Lampung Tengah ini adalah di Kecamatan Trimurjo, yang satu tahun bisa dipanen 2 kali dibandingkan kecamatan-kecamatan lain. Jadi, inilah kalau Lampung Tengah ini bisa mengirim beras ke luar daerah, contohnya ke Palembang, baik ke seberang Cilegon atau ke Bengkulu, kita bangga sama Kecamatan Trimurjo ini. Artinya irigasinya juga bagus, petaninya waktu menanam padi sangat lumayan hasilnya. Memuaskan ya, Bapak. Hasilnya sangat memuaskan. Untuk kualitas padinya juga, Pak, bagaimana? Kualitas padinya sangat bagus, bahkan diterima di Bulog, karena Bulog itu tidak sembarangan menerima kalau nggak kualitasnya bagus. Di yang Kecamatan Trimurjo ini rata-rata hampir masuk ke Bulog semua, gitu, karena sangat-sangat bagus dibandingkan kecamatan-kecamatan lain, karena airnya juga terjamin, karena dekat irigasi besar, gitu. Dibandingkan kecamatan lain. Inilah saya sangat bangga. Trimurjo itu wilayahnya sangat luas, kalau nggak salah ada 14 kampung kecamatan Trimurjo, rata-rata penghasil padi semua. Hampir semuanya, Bapak. Hampir semua di situ. Nah, Pak, untuk pemilihan benih sendiri, Pak, apakah ditentukan oleh pemerintah atau memang masyarakat sendiri memiliki pilihan? Karena kan di pasaran pasti akan ada produk-produk bibit yang memang ditawarkan oleh para seller ya, Pak ya. Kalau masalah bibit, pemerintah tidak menentukan. Oh, tidak menentukan. Tidak menentukan karena petani menanam itu merasakan kebanggaan dan kepuasan tersendiri, gitu. Dan Bulog juga tidak harus bibit padi ini harus ditanam, gitu. Nyatanya di Trimurjo itu beraneka ragam padi yang ditanam. Nah, ini kalau nggak hujan sebenarnya teman-teman mau saja ke lokasi padi betul yang diciptakan oleh seorang profesor dari PDI Perjuangan, MSP. Itu dalam 1/4 hektar bisa mendapatkan hasil panen 2 ton lebih, sedangkan yang lain 2 ton kurang. Ini udah di Lampung Tengah udah sangat beredar. Sudah diaplikasikan, Pak? Udah ada. Karena hujan, kalau nggak hujan saya ajak ke sana. Kebetulan umur 21 hari dari penanaman, gitu. Dan saya juga saya beri contoh kepada masyarakat sekitarnya, pupuk ini nggak harus pupuk subsidi bahan kimia, cukup dari sekitar kita. Bahkan saya loh sampai mengirim pupuk ini ke Jambi. Oh, benar. produksi sendiri. Produksi ini, gitu. Ngirim juga ke sana. Di sana digunakan untuk apa? Untuk sawit, untuk kebun pisang, karet, gitu. Nah, jadi masyarakat nggak perlu khawatir kalau memang nggak ada pupuk bahan kimia. Pupuk organik aja bisa. Dan tanah juga nggak akan jenuh, gitu. Jadi bisa untuk peremajaan tanah. Itu. Jadi kan kadang-kala kan petani ini waktunya pupuk, nggak ada pupuk, harus berebut sama
cukong-cukong yang punya duit. Ya. Gitu. Saya sering nyarankan kepada teman-teman petani, udah ambil modelnya kayak ini. Contohnya yang udah saya tanam, saya buktikan ini. Nggak perlu lagi pusing. Gitu. Jadi kalau kita nunggu harus waktunya mupuk, nggak ada pupuk, otomatis kan tanaman kita Kusuh ya Pak ya. Jadi gimana kita ngambil langkah? Itu dengan situasi pupuk kayak gini udah berebut kan, mana yang punya duit dia yang bisa Dapat ya, Pak, ya. dapat duluan itu. Sementara petani ini ada yang dikatakan bayar panen. Iya. Nah kalau ini nggak dapat, gimana mau bayar? Iya. Itu salah satunya. Kita harus ngambil langkah yang positif aja. Itu melibatkan masyarakat tidak dalam proses pembuatan pupuk atau pelatihan khususkah Pak yang Bapak lakukan agar memberdayakan masyarakat dalam proses pembuatan pupuk atau gimana Pak? Iya, saya memberdayakan masyarakat di sekitar saya ini. Karena apa saya berdayakan? Dia, teman-teman ini bisa loh mencontoh, oh ternyata yang diproduksi sana dia ada di sekitar kita loh, kayak kotoran sapi, pakai dolomit, terus ini gergaji, yang bahan gergaji kayu yang udah dihaluskan itu untuk pengawetnya supaya pupuk itu tidak mencair kemana-mana. Jadi memang sudah dilakukan pelatihan-pelatihan terhadap masyarakat ya Pak ya? Iya, itu. Jadi saya juga nggak tersembunyi-sembunyi kok bikin nggak boleh dicontoh, nggak. Lur untuk masyarakat. Silakan. Cuma kadang-kadang masyarakatnya kan harus dituntun benar. Yeah. Kalau nggak dituntun ragu. Iyakah saya nanam dengan mengeluarkan biaya sedemikian bisa dapat hasil ini? Nah, bertanya lagi masyarakat. Tapi kalau kita udah memberi contoh, mau nggak mau masyarakat ini tertarik. Oh iya ternyata ini loh bisa. Nah itu kita nggak usah menunggu dengan datangnya pupuk. Kadang-kadang pupuk ini kan datang tidak pada waktu tempatnya. Yeah. Artinya gini. Saat kita nanam, Pupuk langka. pupuk ini langka. Karena kita nanam di bulan Januari, pupuk ini datang di bulan November. Itu. Nah, siapa yang mau nampung pupuk ini? Orang-orang yang berduit lah. Iya. Lebih duluan Diambil stoknya. Begitu masyarakat biasa mau nanam, pupuk udah nggak ada. Datang lagi nanti 6 bulan kemudian. Nah, ini yang dikatakan pupuk itu langka. Nah itu menyalahi aturan nggak sih Pak? Misalkan pupuk datang di bulan November, sementara diambil oleh pihak kedua, dan masyarakat butuh pada saat di bulan Januari itu sebenarnya. Apalagi diambilnya dalam jumlah yang besar Iya. ya Pak ya. Sebenarnya kalau ngambil yang jumlah besar itu memang ada ketentuan, memang nggak boleh, harus semua bagi rata. Tapi juga pusri ini mau berputar loh. Keuangannya juga mau berputar. Dan pupuk ini sering kosong dan harus melimpah ke masyarakat, terbuang ke masyarakat. Tapi kalau gudang A, B, C masih, otomatis pemerintah pusat mau nurunkan gimana? Pupuk itu aja nggak habis. Iya. Nah ini sebenarnya kalau sudah dibentuk Gapoktan itu enak. Memang Gapoktan kita tuh kadang-kala ya ada yang agak-agak nakal lah. Udah ditampung semua, nanti untuk masyarakat ini tahu-tahu sudah dijual ke singkong, ke sawit. Nah, singkong ini sama sawit ini memang nggak dapat subsidi, nggak dapat ini. Nah, ngambilnya ya ini daripada kelamaan meleleh, ya mau nggak mau dijual. Nah itu. Nah makanya saya sarankan sama masyarakat tuh yang nggak dapat pupuk, udah jangan khawatir. Ada loh contohnya, saya sendiri udah bikin. Coba contoh itu sedikit demi sedikit. Dibuktikan sama 1/4 hektar dibagi 4 lah. Oh ini yang pakai bersubsidi separuh, yang pakai organik separuh gitu. Maksud saya gitu, biar sama-sama rata lah gitu. Nah Pak, kalau bicara subsidi non subsidi ya Pak ya, sebenarnya kan singkong itu juga hasil pertanian. Mengapa sih Pak pemerintah tidak memberikan subsidi untuk para petani singkong? Karena gini, untuk bahan pokok kita yang namanya padi aja kita kekurangan. Kan? Kenapa harus dilarikan ke singkong? Gitu. Diutamakan dulu padi. Nah padi ini kan makanan pokok kita kan. Jadi kalau padi aja kurang, ya stop dulu singkong. Gitu.
harus lari ke padi. Kecuali kalau padi udah berlimpah ruah, boleh. Nah sekarang kan kayak sawit sama singkong kan memang nggak ada lagi bantuan dari masyarakat. Nah kenapa itu? Nah masyarakat yang lain ini yang nggak tanam singkong bisa tanam padi selalu berteriak. Nah sementara lahan yang dibuka sekarang dengan datanya pupuk lebih banyak lahan yang dibuka. Itu makanya dibilang orang kenapa singkong nggak dapat ya harus dilarikan dulu ke padi. Yang diutama ya Bapak ya? Utamakan. Tapi Pak sejauh ini Pak, apakah stok pupuk yang ada itu sudah mencukupi pasokan yang ada di Lampung Tengah Pak? Kalau untuk pasokan untuk Kabupaten Lampung Tengah belum cukup. Karena sangat luasnya Kabupaten Lampung Tengah khususnya di bidang pertanian khusus padi. Belum cukup artinya itu. Karena pupuk ini kan terbatas. Bukan di Lampung Tengah aja yang dikirim oleh pemerintah, kabupaten kota lain juga perlu pupuk itu. Artinya dibagi sama rata, tapi rata bukan artinya Kabupaten A sekian kecamatan, Kabupaten Lampung Tengah 28 kecamatan ini harus sama, enggak, sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kebutuhannya itu sangat menjak, ya mau nggak mau pembagian sesuai dengan keperluannya. Oke. Nah, untuk wilayah 6 kecamatan Bapak miliki sebagai anggota dewan, wilayah mana Pak yang distribusinya mengalami kesulitan Pak? Artinya memang kadang-kadang hasil produksi petani ini dipengaruhi juga dengan kualitas infrastruktur yang ada Pak. Jadi daerah mana Pak yang memang kadang-kadang agak sulit untuk bisa mendistribusikan hasil panennya Pak? Kalau dulu ada di Sendang Agung, tapi Sendang Agung 2 tahun ini udah dibangun sama kepala daerah, udah sangat enak. Dan sekarang saat ini penghasil padi terbesar adalah Trimurjo dan jalannya juga belum baik. Memadai. Oh belum. Masih tahap perbaikan, itu pun spot-spot. Padahal kalau jalan dari ke metro pasti melewati Trimurjo, ya kan. Tapi yang pinggir, yang di tengah sampai arah ke selatan kan hancur. Nah ini juga ngapa saya bilang tadi banyak kabupaten kota lain ngambil ke sini. Nah ini kan merupakan pendapatan daerah Lampung Tengah juga. Jadi sedikit pemerintah juga mulai membangun jalan itu biar dirasakan oleh teman-teman petani loh. Sedikit, ini loh hasil saya ternyata masuk ke kas daerah untuk membangun jalannya masing-masing gitu. Pak, mengenai soal harga padi Pak ya, harga padi, harga beras itu kan terkadang adanya harganya naik turun Pak. Bagaimana cara Bapak selaku wakil rakyat untuk tetap menstabilkan harga tersebut agar para petani juga tidak mengalami kerugian Pak? Gini, kadangkala saya juga nggak bisa ambil pikir. Gini, saat panen raya pemerintah pusat ini buka keran. Kenapa saya katakan buka keran? Kirim beras dari Cina, dari Vietnam. Ada beras impor masuk ya Pak ya? Beras impor. Ini yang bikin masyarakat itu selalu emosi. Kenapa sih? Saya tanam pupuk dengan langka mahal, begitu panen raya harganya tidak sesuai. Nah ini kadangkala masyarakat itu sama pemerintah daerah khususnya kabupaten dimanapun ada dibenturkan antara masyarakat sama pemerintah. Pemerintah daerah ini juga yang punya lahan dibandingkan pemerintah provinsi. Kalau pemerintah provinsi kan nggak punya lahan. Mana lahannya provinsi? Nggak punya. Itu. Tapi kalau pemerintah kabupaten pasti punya lahan. Nah, Kabupaten Lampung Tengah lahannya ya ada masing-masing kecamatan ini. Gitu loh. Makanya kalau kita mau nampung hasil panen dengan harga yang ditetapkan pemerintah, ini juga sangat berat Kabupaten Lampung Tengah. Kita boleh bisa menampung itu. Yes.
Tapi keuangan ini kan harus berputar Iya. untuk memperbaiki jalan, memperbaiki irigasi, memperbaiki kesehatan, sekolah itu. Jadi tidak bisa hanya untuk menampung panen padinya aja. Itu salah satunya kalau begitu panen raya terus keran dibuka, turun ke kabupaten-kabupaten, mau nggak mau udah hancur panen raya. Gitu. Bagaimana Pak biasanya menyikapi gejolak yang ada di masyarakat ketika memang mereka panen harganya anjlok karena mungkin ada keran yang dibuka dari pemerintah untuk impor beras, Pak? Menyikapinya seperti apa, Pak? Komisi 2 udah punya rencana, kita harus bekerja sama dengan Bulog. Nah, jadi Bulog itu menentukan harga nasional, yaitu kita tampung, kita kirim ke Bulog. Jadi masyarakat juga tidak terlalu rugi banyak. Nah, itu. Daripada kita biarkan setidaknya pemerintah daerah sama anggota dewan khususnya Komisi 2 mulai pembinaan itu. Nah, ini udah ada rencana program-program yang demikian. Paling nggak menampung hasil panen masyarakat. Bisa di-spill Pak mungkin salah satu programnya apa? Kita menampung, kita rencana nanti bikin semacam logistik. Begitu tidak musim panen, nah hasil padi ini kita keluarin loh. Sedikit banyak membantu masyarakat yang tidak mempunyai sawah, harga tetap stabil dan keuntungan sedikit bisa untuk masuk ke kas daerah. Itu. Untuk hasil pertanian sendiri Pak, apakah padi yang dihasilkan itu sudah mencukupi stok pangan yang ada di Lampung Tengah Pak? Kalau untuk khusus Lampung Tengah, lebih-lebih, benar. Tahun ini panen, kalau cuma untuk Lampung Tengah, tahun yang akan panen ini aja nggak akan habis. Wow. Sebanyak itu ya Bapak ya? Benar, kalau Lampung Tengah sangat-sangat banyak. Kalau untuk harga Pak, saat ini apakah harga yang saat ini ada di pasaran ya untuk masyarakat itu sudah ideal Pak? Harga beras di kisaran 12 sampai 13 ribu itu Pak? Sebenarnya kalau pas pada waktu panen, ini harga beras memang anjlok. Ya, itu saya katakan karena ada beras dari luar masuk. Mau nggak mau masuk wilayah Lampung pasti akan nyebar ke pelosok-pelosok. Itu. Tapi di saat ini lagi mulai nanam, beras ini susah. Itu beras ini susah. Paling yang bisa mengirim ke daerah-daerah ke pasar murah itu cuma dari Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, ngambil dari Bulog, dibeli untuk membantu masyarakat. Artinya kita jual mengadakan pasar murah. Oke. Itu program dari pemerintah. Iya, kita akan melanjutkan kembali setelah jeda berikut ini. Pemirsa masih bersama Bapak Kadek Joko Supriyatin SAPMM dan perbincangan kita masih seputar pertanian ya Ayah. Dan Pak, kita boleh tanya-tanya lagi seputar pertanian yang ada di wilayah Lampung Tengah ya Pak ya. Cukup menarik perbincangan kita dan masalahnya juga ternyata cukup luas, kompleks ya Pak ya. Nah, barangkali apa Pak kendala-kendala atau mungkin unsur-unsur yang bisa membuat hasil pertanian itu sendiri hasilnya baik, melimpah, dan masyarakat diuntungkan dengan hasil panen yang mereka miliki? Tentunya penggarapan sawah harus semaksimal mungkin, bibitnya juga bibit unggul, pemupukannya juga waktu mupuk harus tepat sasaran, jangan memilih bibit yang tidak layak, itu akan merugikan masyarakat sendiri. Dan begitu juga pupuk jangan
berpedoman kepada pupuk kimia. Gunakan pupuk yang organik. Itu akan bisa membantu kita, walaupun tidak 100%, paling enggak 90% bisa membantu. Karena pupuk itu juga mempengaruhi keunggulan bertumbuhnya bibit padi, mempengaruhi hasil panen dan buah padi juga. Itu. Iya. Pak, Lampung Tengah ini kan juga termasuk daerah yang memang setahun itu pasti ada yang namanya musim kemarau, Pak ya. Contohnya kayak kemarin juga kita pernah mengalami musim kemarau. Itu seperti apa Pak upaya Bapak untuk tetap memberikan yang terbaik kepada masyarakat agar masyarakat tuh masih bisa tetap melakukan masa tanam di musim kemarau, Pak? Khususnya kayak di Kecamatan Bumiratun Luban di Kampung Bumi Rahayu ini musim kemarau panjang kemarin, masyarakat memang beralih ke tanaman lain, terutama ke bengkoang sama jagung. Artinya itu. Nah, kalau kita mengharapkan mau tetap panen padi, sementara air ini susah. Ada daerah tertentu yang dekat embung, bisa kita alirin. Terus ada juga yang agak jauh bisa kita tanam sayuran. Kita membentuk kelompok-kelompok tani wanita yang kesibukan ibu-ibu kemarin ke sawah dengan kemarau bisa bercocok tanam kacang panjang, sayuran-sayuran bayam, itu memakai air yang ada di sekitarnya, terutama air embung. Itu cukup memadai. Mereka juga tetap punya penghasilan dari sawah mereka. Itu terutama kayak bengkuang itu yang saya katakan tadi, itu 3 bulan bisa panen, cukup lumayan juga harganya, bisa 3.500 sampai 4.000 per kilo. Itu kalau bengkuang lagi langka bisa mencapai 5.000 gitu. Nah, artinya petani ini jangan sampai kekurangan akal. Gimana pun caranya kita kerja sama-sama KWT sama Gapotan, ayo kita beralih ke cocok tanam yang ini. Itu saya selalu mengatakan gitu. Tapi kan kalau kita bicara umbi-umbian Pak, termasuk bengkoang itu kan butuh air. Ya. Itu bagaimana menyikapi ketika musim kemarau tiba? Ataukah dibuatkan selain embung ya Pak ya, sumur-sumur bor khusus gitu untuk para petani Pak? Ya, kita bikin sumur khusus untuk petani. Jadi ada 1 hektar, 2-3 hektar itu bisa 1 titik sumur dialirin untuk bergantian itu saat itu. Itu kan kalau digalirin hari ini 3-4 hari baru bisa dipindah ke sebelahnya. Ini udah basah. Gitu. Saling mengisi satu sama lain. Yang penting mesin itu dijaga, jangan sampai hilang. Terus selang juga mereka iuran satu sama lain. Jadi bisa dimanfaatkan antara kelompok satu sama kelompok lain. Gitu. Intinya gimana masyarakat itu bisa menghadapi pada saat musim kemarau. Cerdas menyikapi ya Pak ya? Harus itu. Ya. Kita harus rajin ke bawah, harus memberi contoh kita juga. Jangan kita hanya memerintah ya Pak ya? Tapi kita nggak bisa memberi contoh. Intinya itu di lapangan. Nah, Pak, kendala Pak, misalkan kalau dulu ya Pak ya, dulu itu musuh daripada padi itu kan seperti wereng, belalang atau tikus. Kalau belakangan kan memang kita jarang dengar ya Pak ya. Ini termasuk keberhasilan atau memang varietas padi yang ditanam itu memang memiliki ketahanan dari serangan hama itu sendiri Pak? Kalau yang ditanam saat ini, masyarakat itu satu sama lain kompak, terutama untuk membasmi tikus. Jadi sebelum kita nanam, yang di tanah antar perbatasan itu ada lubang tikus, kita gali, kita hancurkan. Nah di situ tempat sembunyi. Kalau dulu kan enggak, begitu ada lubang kita tutup lagi. Nah, kalau sekarang enggak, dibongkar habis bener. Jadi diarahkan semua masyarakat tuh gotong royong, bukannya di perkampungan tapi ada di persawahan. Oke, Bapak tadi sempat menyinggung tentang KWT Bapak ya, atau kelompok wanita tani. Nah, untuk saat ini di dapil Bapak sendiri, hasil dari KWT sendiri yang paling unggulan dan memang itu sangat-sangat mencukupi kebutuhan itu apa Pak yang dihasilkan? Sayur-sayuran. Iya. Sayur-sayuran.
Mereka bisa panen 3-4 hari sekali. Ada yang jual ke pasar, hasilnya bisa dibagi rata, dan ada juga untuk penyisian uang kas. Artinya uang kas itu untuk beli obat-obatan, untuk hari ini umpamanya ada orang 5 orang hari ini datang, entah mereka nanti untuk beli minum teh atau apa gitu. Nah, artinya itu menambah penghasilan dari sang suami. Betul. Untuk bantuannya sendiri Pak dari pemerintah daerah seperti apa ke KWT? Kebetulan saya langsung minta ke Dinas Pertanian. Apa di kampung A yang diminta sayuran apa? Nah, di Dinas Pertanian itu udah menyediakan. Gitu. 2-3 hari kita udah ngabarin. Saya nanti datang sana dari kelompok KWT ini mau minta bibit cabai, atau mau minta bibit seledri, atau mau minta bibit kacang, itu udah disiapkan di sana. Yang penting kita turun, kita temuin, Pak, saya kekurangan bibit ini. Pasti itu, asal ketemu siapapun anggota dewan pasti akan sedemikian. Nah, tinggal kita menyikapi ke Dinas Pertanian. Itu aja intinya. Tetap komunikasi yang paling penting. Komunikasi yang paling penting. Nah, Pak, meningkatnya jumlah penduduk, Pak, di Lampung Tengah juga pasti ya, Pak ya. Otomatis kan pemukiman itu lahannya semakin habis. Ada beberapa masyarakat yang menggunakan lahan pertanian untuk pemukiman penduduk. Itu bagaimana, Pak, sebenarnya? Merugikankah atau ada himbauan dari pemerintah untuk tidak menggunakan lahan pertanian untuk pemukiman atau gimana, Pak? Yang seidealnya, Pak? Kalau untuk pemukiman, memang peta kampung itu memang udah digariskan. Batas pemukiman itu jalan 1, 2, 3, 4, ya kan. Selayaknya itu memang untuk pertanian. Yang kadang-kala yang kita sayangkan ini perusahaan, alih fungsi lahan. Seharusnya untuk pertanian ditimbun untuk mendirikan perusahaan. Ini yang alih fungsi lahan. Tapi di sisi lain, positifnya ada lingkungan dari perusahaan itu, tenaga kerjanya dari orang-orang itu. Ada penyerapan tenaga kerja daripada mereka lulus sekolah pergi merantau ke seberang. Jadi gimana pun tetap harus berbuat untuk kampung kita sendiri. Nah, ini ada plus minusnya. Nah, ada perusahaan tanah yang seharusnya untuk pertanian, alih fungsi lahan untuk perusahaan seperti tapi di sisi positifnya ya, masyarakat ini yang anak-anak baru lulus sekolah bisa diserap ya, Pak ya. Oke, pandangan Bapak nih tentang infrastruktur yang ada di Lampung Tengah kan tidak hanya jalan, Pak ya, bisa jadi dengan pembangunan sumur bor dan lain-lain. Itu seperti apa, Pak, hubungannya dengan pertanian yang ada sekarang, Pak? Kalau hasil pertanian dibuat untuk jalan tidak akanlah mampu. Tapi setidaknya hasil pertanian ini bisa mendapatkan PAD ke Lampung Tengah. Contohnya kembali lagi ke masyarakat untuk buat sumur bor. Ya, saat musim kemarau perlu. Terus di kampung-kampung juga perlu dibikinkan sumur bor. Dari satu dusun mungkin 2 titik sumur bor, karena bisa juga sumur ini dimanfaatkan untuk yang mereka berternak, untuk yang mereka tanam sayuran di sekitar rumah, gitu. Kembalinya tetap ke masyarakat lagi, gitu. Dari masyarakat ke pemerintah, pemerintah balik lagi ke masyarakat, itu. Oke, Pak. Bicara peternakan, Pak. Pertanian itu pasti tidak tidak bisa lepas dari peternakan, Pak ya. Nah, bagaimana peternakan di wilayah yang ada di sini, Pak? Apalagi yang terbaru masalah sapi, Pak. Sapi yang banyak tiba-tiba mati hingga masyarakat kadang-kadang merasa rugi, mereka tiba-tiba beralih untuk tidak beternak kembali. Nah, itu seperti apa, Pak? Nah, memang kemarin yang namanya penyakit sapi, terutama yang dinamakan penyakit jembrana itu. Jembrana itu adalah sebenarnya tempat kelahiran saya di Bali. Dewata sana. Di Bali. Saya pernah konsultasi ke sana. Di sana aja masyarakat juga bingung.
cara gimana harus bisa menangani tentang penyakit ini. Karena penyakit ini bisa dikatakan terasa sore, besok udah mati. Disitulah kita tuh sedih lihat masyarakat. Saya udah instruksikan kepada Dinas Peternakan untuk bikin pustu hewan setiap kecamatan. Memang udah ada beberapa yang dibikin, dan lagi juga tidak bisa semua karena semua itu terkendala dengan dana yang di Kabupaten Lampung Tengah, karena luas wilayah Kabupaten Lampung Tengah. Di Kecamatan Bekri ini memang pusatnya ternak sapi. Ada sapi yang ada perusahaan itu sampai satu perusahaan itu punya ribuan ekor. Wow. Ada juga yang masyarakat khusus di sekitar PTP itu sapi merah itu diliarkan supaya bebas. Ini ada satu obat kebetulan dari ketua DPC saya, percaya nggak percaya tapi terbukti asap cair. Oh, dari batok kelapa. Dari batok kelapa asap cair. Itu pernah dibuktikan memang juga ampuh juga bisa sehat. Cuma tapi kalau untuk melayani sekian banyaknya berapa kilo lagi batok kelapa. Tapi memang terbukti itu. Sudah pernah diaplikasikan, Pak? Udah pernah dicoba. Tapi kadang-kala masyarakat kan pilihnya langsung ke dokter hewan. Iya. Langsung ke dokter hewan. Dokter hewan aja nggak manjur, apalagi cuma ini. Nah, ternyata tidak harus ke dokter loh. Ini aja obat tradisional bisa loh. Itu. Cuma masalahnya kan tidak mencukupi ya, Pak? Tidak mencukupi. Nah, itu gimana Pak menyikapi situasi dan kondisi yang ada Ya saat paling enggak dari itu berapa ekor sapi, paling 5, paling 2 atau 3 yang harus diselamatkan. Tidak semua harus Ke dokter ya, ke Pak, dokter dan tidak semua harus mati sapinya. Gimana pun ya kita ini harus kasih arahan ke masyarakat gitu. Itu karena ini juga kan salah satunya juga faktornya apa? Kebersihan lingkungan juga harus dijaga. Gitu. Jangan sampai punya sapi dibiarkan kotor tapi nggak pernah dibersihkan, ini kan menyebabkan kan dari nyamuk juga. Nah Pak, itu pernah tidak Pak dilakukan penelitian pada saat sapi mengalami gejala sakit tiba-tiba dipotong dan dagingnya dikonsumsi oleh masyarakat, itu pernah ada penelitian yang dilakukan atau belum? Kayaknya himbauan dari Dinas Peternakan dilarang untuk Dikonsumsi? konsumsi itu karena mengandung bakteri yang sangat bahaya untuk manusia. Jadi kalau memang sakit ya biarin aja, kalau nggak bisa ditolong mati ya udah ditanam dalam-dalam gitu. Wah, itulah kerugian yang dialami oleh peternak dengan kerugian penyakit yang saat ini saat ada ya Pak ya. ada. Tapi kan penyakit itu udah langka kayaknya. Mudah-mudahan udah nggak ada sama sekali. Jadi kemarin orang yang memelihara sapi rasa trauma kembali lagi semangat. Mudah-mudahan Kalau ada penanganan. ya. Pak, ya. Mudah-mudahan traumatik yang dialami oleh para peternak sapi ini tidak berkelanjutan ya Pak. Ya. Jadi komoditas sapi tetap terjaga dan stabil di Lampung Ya. Tengah ya Pak ya. Oke. Pak, kita tahu tadi kan hasil dari pertanian di Lampung Tengah itu kan sangat bagus ya Pak ya. Kalau untuk hasil ternak sendiri seperti apa Pak di Lampung Tengah? Ternak di Lampung Tengah ini dari sapi atau kambing atau ayam atau itik Kesemuanya ya Pak. semuanya Ya? sangat bagus. Artinya ini sisa produksi dari pabrik singkong yang dinamakan onggok itu Iya. bisa dijemur untuk Pakan. makan sapi dan kambing, baik ayam dan itik. Oke. Itu. Jadi satu sama lain ada bersinambungan. Ada perputaran Ada ya Bapak perputaran. ya. Dari padi juga dedeknya itu bisa juga gitu. Kalau ternak di Lampung Tengah ini sangat lumayan, bisa dikatakan lumbung daging. Contohnya kayak di mana di Bekri saya bilang tuh satu perusahaan ada 1.000 ekor 1.000 sapi. ekor. Itu ngirimnya bahkan balik lagi ke Pulau Jawa. Balik lagi ke Pulau Jawa.
bukan untuk wilayah Sumatera aja, balik lagi ke Pulau Jawa itu besar-besar sapinya, karena apalagi kalau sudah mendekati Lebaran, Hari raya ya Pak hari ya. raya. Ini kan sapi kan udah yang berkelas-kelas sudah keluar semua. Itu sangat bagus di Lampung Tengah ini. Sebenarnya Lampung Tengah ini saya bisa katakan daerah paling subur lah. Dengan potensi yang Dengan ada, potensi Pak, yang ada dari peternakan, dari pertanian, sangat-sangat bagus di sini ini. Gitu. Tinggal kita ini PR-nya antara pemerintah daerah sama anggota dewan. Gimana petani ini, khususnya petani di bidang hasil bumi dan peternakan, betul-betul menikmati hasil yang teman-teman bisa harapkan. Itu aja. Nah Pak, dari pertanian, peternakan, dan perkebunan, penyumbang PAD terbesar untuk Kabupaten Lampung Tengah itu yang mana Pak? Itu peternakan. Lebih ke peternakan. Lebih peternakan. Gitu. Lebih peternakan. Karena apa? Peternakan kita ini sangat-sangat luas loh. Contohnya di Bekri ini, masyarakat biasa itu satu orang tuh bisa sampai 20 sampai 25 ekor, bahkan ada yang 50 ekor itu dilepas aja. Diliar ya Pak ya? Diliar aja. Itu diliar di pohon-pohon kelapa sawit yang di PTP ini. Kalau anaknya mau masuk kuliah, mau itu, aduh sekejap mata aja. Benar, sekejap tangkap satu, jual udah bisa untuk bayar mereka mau kuliah. Tapi ya. Cukup menjanjikan. Tapi kan memang tidak semua wilayah bisa ya, Pak digunakan. Tidak semua wilayah bisa memang. Nah, tidak semua wilayah bisa. Tapi setidaknya wilayah yang khususnya ada di Dapil 3 ini di bidang pertanian cuma ada di Trimurjo sama Bumi Ratu Lumban. Tapi lainnya ke sana kebanyakan yang peternak. Gitu. Pak, sejauh ini seperti apa dukungan pemerintah daerah terhadap para pengusaha ternak, Pak? Kalau pemerintah daerah memang sekarang ini sering ngasih bantuan bibit-bibit sapi, bibit-bibit kambing, itu sering ngasih bantuan. Daerah mana yang kelihatannya susah berkembang? Jadi pemerintah daerah selalu menyupport, diberikan hasil apa enggaknya. Kalau memang enggak berhasil, dari segi apa? Itu tim-tim mereka dari Dinas Pertanian selalu turun, selalu menyikapi apa sih yang harus ditangkap saat ini, apa yang enggak saat ini. Itu terus continue gitu loh. Oke, mungkin terakhir Bapak bisa memberikan sebuah pesan untuk masyarakat ya Kak ya, terkait tentang pertanian, perkebunan yang ada di Lampung Tengah, Pak. Oke. Saya minta untuk khusus masyarakat Kabupaten Lampung Tengah, khususnya Dapil 3 yang ada 6 kecamatan, Trimurjo, Bumi Ratu Lumban, Bekri, Bangurejo, Trimurjo, dan Sindang Agung, jangan putus asa bila tidak mendapatkan pupuk. Karena pupuk itu kita bisa gali sendiri, kita bisa buat sendiri, itu berada di sekitar lingkungan kita. Terutama yang punya sapi banyak, kita bisa ambil kotorannya, kita bisa fermentasi. Begitu juga dari ternak ayam, itu kita perlu fermentasi. Jangan langsung kita pakai, itu akan menyebabkan panasnya kotoran itu merusak padi-padi yang kita tanam. Kita fermentasi berapa minggu baru bisa kita manfaatkan dan bisa kita gunakan. Itu pesan saya untuk masyarakat khusus Dapil 3 Kabupaten Lampung Tengah. demikian pemirsa Mitra TV, bincang-bincang kita bersama anggota Komisi 2 DPRD Kabupaten Lampung Tengah, Bapak Kadek Joko Supriyatin SAP MM. Terima kasih. Wassalamualaikum.